Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Pay the Bills. Konten mistis banget. Misbah. Hari ini nih Oke. hari ini nih hari baru. Hari baru ya? Hari baru. Kayak nggak baru ya? Jadi tadi lu masuk. Lu Tadi kan ngomong nanya dong. gua. Ulang lagi dah, ulang. Main HP. Lo malah main Mute. HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Pay the Bills. Konten mistis banget. Misbah. Mantap. Hari ini nih hari baru ya. Episode Kita kedua. udah Son, ay, mau nanya gue. Yang tadi lo lihat tuh tadi apa? ya kan ketahuan jadinya nih hari tadi masih sama. Dia barusan ngomong ini hari baru, episode kedua. Ngapain lu ngomong Ya tadi? udah terlanjur merinding, Pak. Oh, iya. Nah, yang tadi tuh. Makanya gue mau nanya, Nah, apaan, Son? sebelumnya gue mengklarifikasi dulu nih. Berarti hari ini bukan hari baru, masih hari yang sama, Hari yang sama. ya kan? Karena waktu kita yang sangat mepet ini kan, jadi kita gabungin aja lah, mumpung lagi Jastoran. ada waktunya ya kan. Sikat. Nah, terus kalau balik lagi dari pertanyaan Coro tuh yang tadi, kenapa udah lah, usah dibahas lah. Ya, Masalahnya pecah banget, ya, aneh-aneh. Nanti udah selesai. Oh, iya, Ini iya. masalahnya nih ya, kalau lo tahu kita syuting jam 22.48. Bener-bener malam. Bener-bener malam banget, bener-bener dan malam. ini hari Jumat, untung bukan hari Kamis ya kan. Iya. Hari Jumat Mubarak. Min. Amin. Udah Eh. malam. Hah? Kita di lantai 2. Mhm. Yang balik lagi rumah kosong. Iya. Yang dikosongin selama setahun. Yuk, ayo lanjut. Gue udah. Di episode kali ini kita kedatangan tamu nih, Udah. teman kita juga, Yoi. teman nongkrongan ya kan. Namanya, teman gue ini namanya Vibi. Vibi siapa namanya, Vibi? Kenalin dong diri lo. Vibi Andresia Pratama, Oke, lo Dipanggil? dipanggil Vibi. lagi sibuk apa nih belakangan ini nih? Ya, gue masih kerja. Masih biasa. kerja. Cuman kan karena pandemi jadi di WFO kan. Oh, WFO. Jadi kayak selang-seling aja lah ya. Selang-seling, Nah, ini lagi betul. WFH nih berarti nih. Ini gue lagi WFA hari ini. Nah, ini si Vibi ini kita undang ke Pay the Bills ini bukan semata-mata karena gabut atau gimana, enggak. Karena konten kita kan lagi ngebahas tentang horor nih. Ya. Ya. Nah, di tongkrongan ini nih si Vibi ini sering banget cuy ngomong kayak apa namanya? Dia tuh sering dapet masalah-masalah tentang horor-horor. Masalah horor. Masalah horor tuh dia sering banget di tongkrongan tuh, dia sering cerita ya, Vip ya. Sering sharing gitu. Sering sharing. Ini suara anjing siapa sih? Tahu berisik banget sumpah. Wah, horor. Tapi horor. ada misterinya tuh. Kan ngomongin mistis nih. Iya, kalau Ada anjing mistisnya malam kalau tuh- anjing malam-malam, hewan berkaki 4 itu dia ngeliat jin. Kalau berkaki 2 dia ngeliat malaikat. Oke. Oke. Nah, kalau jam segini gonggong deket kita berarti Ngeliat gue. Ya, pokoknya itulah. Nah, ini ngeliat coro. kenapa si Vibi kita undang tuh karena ya itu tadi, dia tuh banyak banget Bener. banyak banget ininya, apa namanya, cerita horornya. Ya Ya. kan, yang nah maksud gue dia udah cerita ke kita nih. Ya lu semua udah pada tahu cerita dia, tapi kan belum sedetail itu kan. Nah, gue pengen ngundang ke dia, kita ngundang dia sekarang ini, pengen tahu nih cerita detail horor dia tuh seperti apa sih. Sekalian sharing ke penonton. Gitu loh. Masalahnya ini kita waktu kemarin tuh kita udah sempat sharing cerita horor, Vip, Oh gitu. dari masing-masing kita ya. Kayak waktu itu ada Ayah juga cerita tentang pengalaman horornya dia. Terus si Oke. Coro juga udah, Bintang juga udah. Nah, sekarang coba lo nih. Lo pertama kali lo ngerasa horor tuh dari umur berapa? Gue pertama kali ngerasa horor itu dari gue kecil. Kecil tuh umur berapa? Iya, Kira? kira-kira. Kira-kira gue SD. udah masuk SD, betul. Oke. Gue masuk SD sekitar kelas 2 lah. Kelas 2. Kelas 2. Kelas 2 berarti sekitar 7-8 tahun tahunan ya. ya. Iya, 7-8 tahun. 7-8 tahun itu gue udah ngerasain banget. Apa tuh? Rasain apa tuh? Pertama kejadian yang gue alamin itu waktu di rumah gue sendiri. Oke, agak deketan coba. Kurang ya? Iya. Nah, Jadi terus gue di rumah gue itu kan waktu gue kecil ada pembantu Terus sebelumnya rumah lu di daerah mana? Iya. Waktu itu? di Limus Pratama. Limus. masih ada Limus sekarang. Pratama. Berarti daerah Oh, kota wisata belakang situ ya? Iya, Ya, Bekasi betul. lah. Iya. Terus Lo punya ART? gue punya ART yang waktu itu sempat tinggal, Oh. yang nginep kan. Nginep. Emang itu ART itu gue dari gue kecil. Oke. Nah, jadi kejadiannya itu gue pas waktu maghrib nih.
maghrib gue sama adek gue itu lagi ngegambar di bawah, ya kan. Terus abis itu pembantu itu, rumah gue belum renov, kondisinya kamar pembantu itu kan di belakang, sampingnya dapur kan. Nah dari situ pembantu gue bilang, "Kak, mandi dulu." Gue dari kecil kan dipanggilnya Kak kan. "Kak, mandi dulu, udah maghrib." Abis itu sholat. Terus gue bilang ke pembantu gue, "Nanti Mbak tanggung bentar lagi," ya kan. Nah terus gue inget banget mbak gue itu kayak bawa anduk ke kamar mandi, ya kan. Nah kebetulan gue tuh ngebelakangin kamar mandi. Terus habis itu dari situ gue masih gambar tuh. Terus mbak gue bilang lagi, "Kak, buruan mandi." Terus gue bilang kan, "Ntar lah gantian mandinya," gue gitu kan. Masih ada mbak juga di situ gitu kan. Nah terus habis gue selesai, tiba-tiba gue ngeliat lagi itu ada yang jalan nih di belakang gue. Kan gue gambar di bawah kan, terus kayak ada yang lewat gitu, set, putih gitu. Pas putih gue lewat, terus gue udah selesai tuh, pas banget gue udah selesai. Pas gue bangun, "Mana bajunya Mbak?" Gue gitu kan. "Anduknya mana?" Dari situ pembantu gue dari kamar Pak di belakang. Terus gue nanya pembantu, anjir gue merinding juga cerita lagi. Terus gue cerita kan, gue panggil, "Lah tadi bukannya Mbak di kamar mandi? Apaan orang baru sholat gitu? Ini baru selesai masih pakai mukena waktu itu." Sedangkan yang lu lihat nggak pakai mukena. Enggak, Yang gua jadi lihat itu dia gua putih. Iya. Gua gambar lu, di bawah. Lu gambar di bawah, lu Gua cuma sekilas ngeliat gitu. bayangan sekilas. Iya, gue ngeliat ya di ujung mata lah gitu kan. Oke, iya, ujung iya. penglihatan tuh gue ngeliat set putih gitu kan ke samping gitu. Gue kira itu mbak gue Pak. Adik lu lagi di mana? Adek gue pas depan-depanan gitu sama adek gue. Dia nggak Gambar. Dia nggak ngeliat. Oh. Itu kejadian pertama. Gue dari situ gue bilang kan, "Lah bukannya mbak tadi di kamar mandi?" Gue gitu. "Enggak, orang tadi baru sholat habis ngambil air wudhu." Sama. Ya gue juga pas kecil juga kayak gitu, tapi kakek gue. Oh, kakek lo. Sama kayak gitu, Vip. Tapi kakek gue kejadian. Gue tuh lagi di Condet lah dulu rumah kakek gue. Ya kan? Setiap subuh kakek gue tuh bangun, sebelum subuh dia tahajud dulu pasti. Ya kan? Nah, terus tuh pasti pas bangun dia tuh selalu ke kamar mandi, ya kan? Kamar mandi sendiri kan, bukan tetangga. Bukan. Karena udah punya rumah sendiri lah. Ulang ya. Sendiri. Ya. Nah, itu tuh Eyang Uti gue selalu bangun nyiapin kopi. Oke. Nah, pas di pagi itu tuh keadaan Eyang Uti duluan gue. Eyang Uti gue duluan yang bangun. Oke. Eyang Uti duluan gua. Kakek lu berarti belum bangun tuh. Belum. Dia tuh jam 3:30 gitu lagi di dapur lagi masak lah segala macem. Oke. Habis kayak gitu lewat lah kakek gue dari belakang Eyang Uti ke kamar mandi, nyalain keran air, ditunggu setengah jam sampai 1 jam. Terus manggil Tris Jawa. Tris tuh manggil siapa? Trisno apa sayang Tris. Oh, Tresno. Ya, Tris. Tris. Manggil Tris. Tris gitu kan. Tris nggak nyaut udah sejam. Pas dibuka keran doang nyala. Kakung gua tidur. Anjir Pak, gue merinding. Nah, yang ngelihat dia ke kamar mandi Ya biasa. ulang ya. Yang ngelihat dia ke kamar mandi itu siapa? Tar lu. Ini merinding Sumpah, beneran gua loh. merinding Iya. beneran. Merindingnya banyak banget tuh sumpah. Karena ini bener. Jadi pas dipanggil pas dipanggil Tris dia cuman gitu doang. Pas masuk ke dalam cuman keran doang nyala. Gak ada orang sama Nggak ada sekali. orang. Iya, yang kakung kakung gua tidur. Sama kayak gitu persis. Ini di rumah nih berarti nih ya. Di Di rumah. rumah semua nih Itu kejadiannya condet. nih. Di rumah itu. Gue juga ada sih sebenarnya. Atau lu mau duluan, Son? Enggak, gua enggak ada, gua udah cukup. Jadi gini cerita ya waktu itu. Gue juga seumuran kelas 1 SD waktu itu, kelas 1 kelas 2 SD. FYI for your information, sebenarnya nih ya, gue kelas 1 kelas 2 itu masih ngedot. Ya. Minum susu masih ngedot nih ya. Oke. Gigi. Produser langsung sok mau ngebangun gimmick serem lagi anjir. Ya. Ini gue kelas 1. Kondisi itu jam 5:30 pagi ya, karena gue mau berangkat sekolah. Gue ingat banget gue itu. Gue tidur bertiga, gue, abang gue sama bokap. Nah nyokap tuh udah bangun. Dan gue juga ada mbak gue. Oke. Nah gue Nginep juga. Iya, mbak yang nginep juga. Nah setiap abis subuh tuh gue selalu minum susu. Gue selalu dikasih susu. Maksudnya buat minum kan. Gue inget tuh dia habis ngasih gue. Gue mulailah nih ngedot nih. Tapi
pintu kamar gue tuh kebuka sedikit, jadi kayak kelihatan kan luarnya tuh sedikit kelihatan gitu lah, bebayang, dan itu masih gelap, bener-bener total gelap banget nih. Cuman kalau lagi podcast tuh jangan WhatsAppan gitu. Iya lupa. Aduh. Pay attention please. Terus udah tuh itu udah bener-bener masih gelap kan, dan yang nyala tuh biasanya cuma dapur doang kalau pagi. Dapur sama ya beberapa lampu luar lah. Udah gitu kamar gua itu langsung ngadep ke pintu luar. Jadi kan ada cahaya tuh dari luar kan. Cahaya dari luar gitu. Nah, yang gua kagetnya biasanya yang abis ngasih gua minum susu itu, dia tuh langsung ke dapur. Tapi gua ngeliat dia diri depan pintu. Shit. Gue ngeliat dia diri depan pintu. Lah gue bilang, oh ya udah biasa aja gitu kan, karena bentukannya ya mbak gue. Yeah. Bentukannya mbak gue, jelas banget itu mbak gue. Ya udah gue biasa aja. Tapi kok aneh, samar-samar kan, tapi kan jadi kayak bayangan doang kan, kayak hitam doang gitu kan. Kok apaan tuh, gue bilang. Ngapain diri udah ngasih ya udah ngasih dong gitu kan. Biasanya langsung ikut masak sama nyokap gue gitu. Gue masih penasaran tuh. Gue diri. Sedangkan samping kalau keluar kamar gua pada saat kecil itu kanan tuh langsung tembok. Tapi dia lari ke tembok. Gue diri, gue panggil, Mbak. Dia lari langsung kanan. Gue buka kamar dong. Gue keluar. Ternyata pada saat hari itu mbak gue lagi tidur abis subuh. Dan nyokap gue masih di kamar mandi. Jeng jeng. Susu lu siapa? Gue juga masih mempertanyakan itu sampai Yang sekarang. bikin susu lu dan susu lu kan nyata kan? Susu gue nyata, gue minum. Mbak gue masih tidur di kamar ya. Gue panggil, dia beneran langsung keluar coy. Kenapa mas? Susu ya, lupa gitu. Jeng jeng. Nah, tadi cerita dari Coro lumayan mengerikan tentang horor-horornya, dan Bintang juga tentang susunya itu sangat bikin merinding ya kan. Itu jujur makanya gue tadi diam aja tuh sampai gue main WhatsApp dulu tuh, karena gue nggak mau kepikiran dulu gitu loh. Kenapa? Karena ini banyak banget nih. Takutnya nih kita pulang di sini amit-amit ya, tapi kita pulang di sini tuh jadi kepikiran gitu loh. Itu bahaya, makanya tadi gue kayak gini nge-scroll WhatsApp Alibinya gitu keren. kan. Alibinya keren. Lupa ternyata lagi podcast gitu kan. Nah, balik lagi nih Vip. Tadi kan Oke. lu cerita kalau misalkan pengalaman horor lo itu dimulai pada saat lo kelas 2 SD. Ya. Nah, setelah kelas 2 SD itu ada muncul lagi nggak? Maksud gua kayak SMP, ke SMA, Pengalaman yang lu paling atau Kuliah. yang paling apa namanya? Berkesan. Kuliah nggak berkesan dong kayak gitu, nggak ada yang Nggak ada mau yang anjing. berkesan. Berkesan Sekarang dari mana? bukan, Yang paling maksudnya paling- menyeramkan. Menyeramkan, Oh. melekat. Iya. Lekat ya. ya berkesan di hidup dia. Nggak berkesan, gue nggak akan berkesan tentang itu. Iya. Gue sangat berkesan. Itu Coba. gue sebetulnya ada lagi Son. Lu ngapain sih Son tadi? Pada saat gua SMA kelas 2. Nah, SMA lo sama gue dong berarti kan? Iya. Nah, Umurnya itu gua baru pulang sekolah. Hmm. Kondisinya emang malam, itu sekitar jam 11-an ya kan, kita nongkrong waktu itu sampai malam kan. Terus gua itu lagi bawa mobil sendiri kondisinya. Terus ini kan rumah gua tadi kan di belakang kota wisata, udah lu sampaikan kan. Terus pas banget itu masuk kota wisata nih, pintu utama kota Iya, oke. wisata. Terus ngelewatin bundaran kan tuh yang ada bolanya itu kan. Terus turun. Nah, pas turun itu gua kepancing ada cahaya. Cuman cahaya satu. Dan gue yakin isi itu motor, ya kan? Oke. Karena gue ngeliat dari spion kanan. spion Nah, samping. Spion samping. Astagfirullah. Nah, Sorry. di situ gue mau mastiin lagi. Nih motor bukan, takutnya kan ya gue takutnya kunang-kunang atau apa kan. Iya. Nah, pas gue ngeliat dari spion tengah, Pak. Wah, itu anjir, ini beneran nih. Gue itu ngeliat nih wujud persis banget di belakang kursi driver nih. Kursi supir. Itu rambut nih udah ketutup gitu semua. Terus habis itu cuman kelihatan bahunya gini putih doang, Pak. Wah, anjir, gue merinding lagi. Gue pulang masih lewat kotis lagi nanti nih. Tapi kan lu, iya sih. Terus habis itu Lumayan ya. lumayan cuy. Gue wah gila, kaki itu namanya kaki beneran. Gue pada saat itu gue nggak bisa. Lo langsung gimana saat itu? Reaksi lu pertama kali? Reaksi gue pertama kali ya,
gue tutup spion tengah ya kan, gue tutup, lagu gue gedein tuh, Nah, iya. lagu radio gue gedein, kaca gue buka Jurus empat-empatnya. gue kalau di tol. Iya, Pulang kaca malam. gue buka 4-4-nya. Terus dari situ belum ada polisi tidur, jujur gue ngebut gue di situ. Kaki udah nggak bisa gerak lagi pak, itu gas udah neken doang udah itu. Udah terus habis itu di kantor pemasaran tuh, yang bangunannya aneh itu kan, yang unik itu. Pas sampai situ gue beraniin diri nih, aduh gue buka lagi lah gitu kan. Pas gue buka udah hilang. Udah gue nyampe rumah itu kaca sama lagu gue gedein semua tuh, bodo amat dibilang alay juga tuh. Tapi emang lu pasti pernah ngerasain dong di mobil tuh ada Nah hawa-hawa ini kayak makanya gitu. tadi pada saat dia bilang di bangku mobil belakang itu, gue juga ngalamin. Lu juga pernah tuh? Pernah, kejadiannya gue sama cewek gue waktu itu. Tapi cewek gue ini bahkan sampai sekarang belum tahu loh. Cerita ini tuh dia nggak tahu karena nggak pernah gue ceritain. Dan ini kalau dia nonton dia baru tahu nih. Jadi jadi waktu itu tuh abis makan, kan gitu, gue kan pacar, cewek gue rumah di Bintaro kan, kita pacaran di daerah Bintaro situ, terus kita ke ke mall sampai malam, sampai jam 11:30 kok apa 11:30 gitu loh. Malam juga ya pacarannya. Yo kita kan anak malam. Yoi. Silent disco. Nah, lanjut. lanjut ceritanya lanjut. Abis dari mall gitu sampai 10:30 malam, itu gue dari pagi masalahnya, jadi gue capek banget gitu kan. Gue dari pagi pacaran sama dia sampai malam 10:30 malam itu. Nah itu kalau nggak salah gue itu 10:30 malam itu karena nonton deh. Nah filmnya mulai baru sekitar jam segitu. Jadi selesai itu sekitar jam 12:30 atau jam 1. Ini midnight ya, Midnight. Itu di Pondok Indah Mall gitu. Gue pulang, kita dari Pondok Indah ke Bintaro kan gue biasanya nggak lewat tol kan, karena kan deket kan. Jalan biasa, cewek gue tidur di sini, gue peluk gitu kan. Pas gue lagi jalan, persis posisinya nih persis kayak di CVP. Tapi nggak tahu ini jatuhnya serem apa komedi apa gimana. Tapi gue ngeliat mukanya ya. Gue cuman ngeliat dia rambutnya panjang, gue nggak tahu dia pakai baju apa. Tapi palanya, jadi rambut, muka, pundak ngebentuk di spion. Spion tengah. Siluet gitu, siluet. Iya, siluet. Tapi mukanya tuh nggak jelas. Mukanya nggak jelas. Nah, pada saat gue ngelihat ini jadi lucu sih. Dia gini-gini nih. Demi Allah gue nggak bohong. Dia udah nggak bisa ketawa. Demi Allah gue nggak bohong. Dia bener begini nih, kayak headbang gitu. Gue juga pakai pas gue ngeliat begini. Antara horor sama komedi. Apa gue capek? Apa gimana? Gue begini-begini. Sedangkan lagunya apaan sebenarnya? Lagunya cewek gue tidur mana denger lagu. Mati. Jadi lu kosong nggak aja mati gitu? sih, tapi kayak kecil banget. Jadi cuma denger suara ban sama suara klakson motor di luar mobil lu. Tapi itu samar-samar lu lihat ya. Samar-samar, tapi gue ngebentuk ininya dia tuh ngebentuk. Siluetnya tuh kebentuk jelas kan? Ngebentuk jelas, tapi dia gini-gini nih. Mungkin ada barang yang apa di belakang gitu nggak ada. Nah, nggak ada. Nah, pas itu kalau lu mau ke Bintaro, yang keluar Bintaro Exchange sektor 7 situ, kan pasti ada bundaran yang gitu tuh, yang keluar tol bundarannya parah banget tuh. Langsung belokannya gede banget itu ya. Parah banget itu kayak di Telaga, belokan Telaga. Kalau kita dari arah keluar tol, bundaran tuh agak ngejauh ngelambung gitu kan. Iya, begitu. Nah, di Bintaro itu kan kata cewek gua horor di situ. Banyak banget yang ngeliat gitu kan. Nah, cewek gua ngebilangin katanya omnya pernah ngeliat. Nah, semenjak itu dan posisinya sama di belakang jok driver gitu kan, di penumpang belakang. Nah, terus di semenjak belakang itu apa deh? Lanjut. Nah, semenjak di belakang itu dia bilang semenjak ada kasus itu omnya jadi suka naruh Al-Qur'an, at least surat Yasin. Jadi kan mobil gue sedan. Nah, sedan itu kan biasanya di belakang itu kayak ada tempat naruh barang kan. Ya, ditaruh di situ. Jadi nah sampai sekarang, nah gue karena denger cewek gue ngomong gitu, jadi gue naruh surat Yasin di situ. Gue baca kalau ada manfaatnya sih. Jadi gue taruh surat Yasin itu yang pertama satu, kalau misalkan kayak ada yang meninggal tiba-tiba kan gue jadi bawa surat Yasin kan. Ada di rumah juga. Yang kedua emang tujuannya buat itu. Ngilangin rasa takut sih. Iya, di mobil tuh emang banyak sih pasti cerita, apalagi kayak supir taksi gitu udah pasti banyak. Itu banyak banget sih. Makanya gue kalau misalkan mau masuk tol, terus udah tengah malam jam 1-an, udah perasaan gak enak gitu, kayak lu nyalain itu lagu gede-gede,
buah kaca. Ini tut kata. Buat bisa sing along, yang penting sing along aja gitu kan. Ya nanti singelong aja bodo Lagunya apa kalau beto? Gimana le? Jangan main. Ya, udah, jangan. main. Nah, terus main. Kalau apa? Ya itu tadi cerita SMA ya yang lo di kota SMA. wisata gitu ya. Iya. Itu ada apa masih kepikiran gak sih lo sampai sekarang tuh? Kan lo setiap hari lewat situ tuh. Nah itu Pak, sumpah gue masih kepikiran. Soalnya gini, bentar dulu ini. Ah. Di depan gerbang itu kan banyak yang bunuh diri. Nah itu Iya kan? yang apalagi yang bangunan apa sih itu yang ada koboi-koboyan itu kan? Ya, Patung iya, patung patung. Iya, kayak patung patung. Liberty. Iya, Itu Liberty. emang benar, katanya Iya. situ banyak. Ya gua itu baru cerita doang kan. Kenyataannya bener atau enggak? Itu lu sekali doang tuh di situ. Itu ya alhamdulillah, jangan lagi lah Pak. Itu Enggak, serem tadi banget. gimana Vip? Pertanyaan gua, lu kalau setiap hari lu kan setiap hari lewat situ. Ya kan? Sementara lu ngeliat kejadian itu. Sebenarnya lu ada rasa takut gak sih ketika lu ngeliat kayak gitu? Gua takut itu SMA. Pas takut itu. Cuman gua kesini-sini gua udah kayak memberanikan diri Son. Oh, berarti bisa gue bilang kejadian lo ini tentang horor ini udah sering beberapa Udah. kali Udah sering dan berapa kali. akhirnya lo bisa menjadi terbiasa. Terbiasa sampai nah ini gue boleh satu lagi cerita Boleh dong. Silakan. jadi Miss Bu. ini itu kejadian baru nih 2016 4 tahun yang lalu Baru ya, 4 Baru. tahun lalu. 4 tahun yang lalu Iya, ya kan? Terus abis itu kejadian pas banget lagi Apa? oke. Ya, sorry tadi Vip kepotong soalnya Oke. kameranya baterainya habis. Nah, lanjut lagi tuh. Jadi Lanjut ya, jadi pas 4 waktu tahun itu lalu lagi tuh terakhir. ya lagi bulan puasa Berarti Nah, tahun kan- 2016 ya? 2016 Oke. kita itu kalau anak komplek gue biasa kalau bulan puasa itu kan kita suka begadang tuh Iya, sampai pasti. sahur kan Ah. kita nungguin. Nah kebetulan di rumah gue itu ada taman, ada lapangan bola, terus ada gazebo. Ada bencongnya nggak? Bukan Kenapa taman ada lawang bencong Pak. sih? Terus abis itu kita tuh rame, ada 7 orang lah di situ di gazebo. Kita udah ngobrol-ngobrol, pas banget jam 2 itu kita ke taman lah, ke lapangan bola itu. Emang lagi ada bola, kita lagi nendang-nendang doang kan sambil Oke. nyanyi-nyanyi situ. Nah di sebelah gazebo itu posisinya ada pohon mangga. Pohon mangga, bawahnya tuh ada ayunan. Ayunan tuh emang udah lama banget dari gua kecil ada situ. Nah pas kita lagi di taman di lapangan bola itu, gue ngeliat ke gazebo, tiba-tiba gue pengen ngeliat HP. Nah pas gue ngeliat HP itu, pas banget di ayunan, gue ngeliat sendiri itu ada kunti. Itu gue persis banget. Itu gue KTL. ya, Miss K, kunti Miss ripa, K. kunti ripa, Miss kunti K. ripa. Apaan sih? Udah Miss K. Iya, Miss K. Miss K. Gue ngeliat Miss K. Itu gue tahan itu ada 3 detik tuh. Gue ngeliat kan, gue diem, gue yakinin. Oh iya benar, itu jadi ayunannya itu goyang Pak. Goyangnya ek gitu kan. Pas banget gue bilang, gue nyeplos tuh. Anjir Miss K, gue gituin kan. Temen gue pada nengok semua. Pas gue bilang anjir Miss K, itu beneran langsung ngek berhenti kan. Cuman 2 kali terus dia naik ke atas. Nah temen gue itu pas banget juga ngeliat ada yang naik ke atas gitu ke pohon mangga. Seret gitu. Terbang gitu ya. Ya Iya, naik ke atas pokoknya gitu naik kan. ke atas gitulah. Gue ngeliat wah udah Pak, abis dari situ kacau sih bos. sumpah abis dari Suaranya tuh paling ngeselin tuh mereka. Dia tuh suaranya paling situ ngeselin bubar langsung. Maghrib tuh ya. Jam Oh, 12. Mau ini, sahur ya. Tadinya kita biasa ngebangunin kan, keliling kan, abis itu nggak jadi. Malam itu nggak jadi tuh udah. Nggak jadi. Bubar. Langsung biar security aja yang bangunin. Tapi emang terkenal di komplek lu emang serem. Serem, komplek gue Oh, iya. terkenal serem. Tapi sekarang kan lu kerja ya di salah satu perusahaan swasta ya. Iya. Nah, di di kantor lu itu lu pasti kan pernah lembur dan lain gitu kan. Pernah Pernah ngerasain gak sih kalau di kantor gitu? pernah juga so. Pernah juga. Oh ya, juga. tahan aja dulu. Gua juga karena waktu kalau gua kan ngetoko. Heeh. Toko juga alhamdulillah belum ada. Tapi gua di kampus pernah. Lu inget gak sih pernah gua ceritain yang di perpustakaan? Bukan gua tapi yang ngalamin yang kesehatan gini nih. Iya. Wah, itu serem banget kan? Taruh. Nah, itu serem banget kan. Sesuai dengan yang episode yang sebelum ini lu selalu bilang lu jarang ngerasain tapi selalu sekeliling lu yang ngerasain ya. Iya. Nah, lu parah banget kan itu. Iya, ceritanya kacau. Jadi lu begini,
dia gini-gini nyamperin lu. Wah, anjir. Pokoknya nanti gue ceritain di episode selanjutnya ya kan. Kali ini udah cukup segini aja nih Oke, ceritanya thank you karena banget, Sip, ya. Thank you kondisinya banget, kita Sip. udah Thank you, pada merinding, ini juga merinding terus nih takutnya nggak kuat ya kan. Merinding mulu dari Ini tadi, juga ini juga udah hitam banget kasihan nih. Udah lemes banget dari tadi takutnya Pucet, tipes. nggak, masalah pucet doi. Nah, nanti biar kita ngumpulin tenaga dulu buat Yoi. buat bikin konten horor selanjutnya. Nanti kalian Betul. kalau misalkan ada cerita-cerita horor atau cerita mistis lainnya atau teman kalian kah yang ngerasain atau saudara kalian atau kalian sendiri yang ngerasain, kalian bisa komen ya di kolom komentar di bawah. Atau Nanti nggak kita bisa DM IG juga. Atau Iya. juga bisa di email @pdbels. Nah, Ya, bisa info Iya, kita bisa boleh. in-frame juga. nanti kita akan bacain ininya kalian, apa cerita kalian. Nah, nanti kalau misalkan cerita kalian ini bagus banget, kita akan undang kalian beserta dengan kalian akan mendapatkan hadiah dari kita, yaitu teh bandulan 1 biji aja. Oke? Jangan kemana-mana, saksikan terus YouTube Pay the Bills ini karena konten ini sangat berfaedah, sangat berguna untuk hidup kalian. Terima kasih. Pay the Bills pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Waalaikumsalam. Thank you for watching.